Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berpendapat, dengan pola kehidupan yang unik, pesantren mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Karena itu dalam jangka panjang pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat daripada masyarakat sekitarnya. Kedudukan ini dapat dilihat dari kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya. Bermula dari inti sebuah surau guna keperluan ibadah dan pengajaran, kemudian pesantren berkembang menjadi lembaga masyarakat yang memainkan peranan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam proses pembinaan inti surau yang kecil hingga menjadi suatu lembaga masyarakat yang kompleks dengan kelengkapannya sendiri, pesantren juga mengubah pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Penunjang kehidupan pesantren dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu warga pesantren dan warga masyarakat luar yang mempunyai hubungan erat dengan pesantren, yang termasuk dalam warga pesantren adalah kiai, ajengan, nun, atau bendara, yang menjadi pengasuh, para guru, ustadz, bentuk ganda asatis, dan para santri. Kepengurusan pesantren ada kalanya berbentuk sederhana. Kiai memegang pimpinan mutlak dalam segala hal, sedangkan kepemimpinannya itu seringkali diwakilkan kepada seorang ustadz senior selaku lurah pondok. Seorang kiai dan para pembantunya, merupakan hierarki kekuasaan satu-satunya yang secara eksplisit diakui di dalam pesantren. Demikian besar kekuasaan seorang kiai atas santrinya, sehingga seorang santri untuk seumur hidupnya akan senantiasa merasa terikat dengan kiainya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral dalam kehidupannya. Sedangkan yang dimaksud masyarakat luar adalah sebuah kelompok masyarakat yang dinamai golongan santri, dikenal juga dengan sebutan masyarakat kaum, sedangkan daerah tempat tinggal mereka biasa disebut kauman. Golongan masyarakat kauman inilah yang ikut memelihara pesantren dengan memberikan dukungan material dan menyediakan calon santri yang akan belajar di pesantren. Gus Dur menjelaskan, kehidupan di pesantren yang diwarnai oleh asketisme yang dikombinir dengan kesediaan melakukan segenap perintah kiai guna memperoleh berkah kiai, sudah barang tentu memberikan bekas yang mendalam pada jiwa seorang santri, dan bekas inilah yang pada gilirannya nanti akan membentuk sikap hidupnya sendiri. Menurut Gus Dur, di antara tantangan yang fundamental itu adalah berlangsungnya proses pengalihan tanggung jawab dalam mengambil keputusan terakhir dalam suatu persoalan dari tangan kiai kepada rapat pengurus, dengan implikasi semakin banyaknya kiai yang menempati kedudukan primus inter pares. Namun diketahui adalah proses ini akan berakhir pada habisnya kekuasaan tunggal seorang kiai di pesantren. Gus Dur berkesimpulan, kemampuan pesantren untuk tetap dapat mempertahankan identitas dirinya yang bersifat subkultural sedang diuji. Masih menjadi pertanyaan besar mampu atau tidaknya ia menyerap perubahan demi perubahan kultural yang sedang dan akan berlangsung di masyarakat, minimal dengan tidak kehilangan tata nilai yang telah dimilikinya selama ini. Gus Dur mengingatkan, di tengah suasana kemasyarakatan di mana kata-kata kejujuran, kesungguhan, kepatuhan, dan kesederhanaan tengah mengalami pemutarbalikan pengertian secara sinis, niscaya merupakan tragedi bila pesantren harus mengalami pemutarbalikan tata nilai yang telah dimilikinya selama ini.